kali ini kita udah ada di Pasar Pereng. Dan kali ini kita udah bersama Tante Marta. Dan kali ini kita bakal tanya-tanya Tante Marta tentang toko kuenya, yaitu Marta Bakery. Oke, Tante boleh nggak nih perkenalan dulu Tante? Oh iya, silakan. Nama saya Marta. Usaha saya roti di Pasar Pereng. Oke, nah jadi kan Tante Marta ini kan punya toko kue kan Tante. Nah, terus kira-kira Tante tuh jual apa aja Tante di toko Tante ini? Saya jual roti tawar kentang tanpa susu, tanpa telur. Jadi buat orang-orang yang alergi susu, alergi telur, terus kepengen serat tinggi itu juga bisa dengan makan roti kentang. Untuk kaum vegetarian juga bisa. Karena kita tidak menggunakan bahan dari hewani. Semuanya nabati. Nabati. Oke, berarti aman buat vegetarian gitu ya Tante. Nah, terus kita juga mau tanya ke Tante nih, kira-kira Tante tuh udah jualan berapa lama sih Tante di Marta Bakery ini? Kalau startnya itu dari tahun 2008. 2008 itu ceritanya unik. Jadi anak saya itu ada sakit lambung, tapi dia suka roti. Setiap makan roti pasti asam lambungnya naik gitu kan. Jadi saya coba bikin resep baru, lain daripada yang lain gitu kan. Berhasil makan, nggak sakit perut, nggak naik asam lambungnya. Terus dia bilang, cobalah mama bikin buat dijual. Mungkin teman-temanku juga banyak yang kasusnya sama kayak aku gitu kan. Akhirnya ya lumayan mulai memperkenalkan roti kentang. Memang pertamanya sih perjuangan juga. Apa sih roti kentang gitu kan, orang tahunya kan roti gandum. Tapi sekarang juga masih pada nanya, ada nggak roti gandum? Ini spesialisnya kentang gitu. Kira-kira dulu waktu Tante Marta pertama kali buat itu kira-kira susah nggak? Atau Tante emang suka masak, terus Tante emang udah tahu resepnya gitu? Memang suka bikin roti. Ya memang kalau misalnya kita mulai hal baru itu kan terus coba terus gitu. Tiap hari bikin. Jadi orang rumah tiap hari makan roti, kadang-kadang rotinya kempes, kadang-kadang rotinya kengembangan. Selama sebulan tuh banyak yang gagal, tapi gagal-gagal yang masih bisa dimakan gitu. Udah lebih sebulan udah mulai pede, nah baru mulai nawarin keluar. Dan untungnya Purwokerto tuh getok tular. Jadi asal dia mau nyoba aja. Biasanya terus rekomendasi ke saudaranya, ini ada roti enak loh gini gitu. Gitu. Kalau brosur kurang efektif, malah getok tular yang efektif banget. Kemudian kalau dari Ali ada pertanyaan buat Tante Marta? Kalau dari promosi roti sendiri itu Tante kayak promosiin di media sosial gitu atau enggak tuh? Iya, di Instagram, di YouTube, di Facebook, di WhatsApp. Di sini tuh cabang pertama atau dari cabang-cabang lainnya tuh ada Tante? Dulu buka di Jatwin di rumah, terus kan rumah dijual, buka di sini. Ini cabang yang kedua, tapi yang di Jatwin aku udah tutup. Jadi kalau misalkan tantangan selama buat Marta Bakery ini apa aja sih Tante kira-kira? Ya orang kan kadang-kadang udah senang dengan satu produk gitu kan. Untuk mencoba aja yang susah. Begitu mencoba nggak ada masalah. Rata-rata pada suka gitu. Nggak pernah zong. Emang ternyata banyak juga ya hambatan-hambatan sebenarnya untuk para pengusaha, tapi semuanya kalau misalnya bisa berusaha pasti bakal tetap bisa berhasil lah Tante. Nah sekarang kira-kira apa sih saran dari Tante Marta buat semua para calon-calon pengusaha yang kira-kira nanti suatu saat mereka tuh pengen nih buka usaha kayak Tante? Oh gitu. Yang nomor satu tuh yakin dulu dengan produk. Otomatis coba-coba terus kan. Konsisten. Rasa, penjualan, bahan itu jangan diubah-ubah. Begitu dikenal orang terus nanti ganti bahan, mutunya turun kan orang kecewa. Saya punya pelanggan dari anaknya masih umur setahun sampai sekarang udah umur 10 tahun masih langganan. 10 tahun langganan. Masih seminggu 2 kali pasti. Dan rasanya masih sama, dia bilang. Nggak ada perubahan. Harganya yang beda. Karena semua naik semua kan. Iya betul. Jadi mending pertahanin ciri khas sendiri daripada kayak ikut tren-tren lain. Iya. Ubah rasa gitu. Betul. Oke. Harus konsisten yang penting. Oke teman-teman, mungkin kira-kira itu aja nih tanya jawab sama Tante Marta. Nah habis ini kalian bakal lihat nih kira-kira produk apa aja sih yang Tante Marta jual dan kita bakal cobain ya. Bye bye, stay tune. Halo. Guys, kita mau review. Jadi yang pertama nih ada roti bakar. Ini guys roti bakar.
Nah, yang kedua nih guys, ada burger yang direkomendasi sama Tante Marta. Ini katanya enak banget burger. Kita cobain sekarang. Kita cobain yang roti bakar. Warnanya beda gitu ya? Iya. Enak banget. Kayak beda gitu ya roti kembang ya? Beda. Rasa bedanya. Jadi guys, by the way, ini tadi kalau kalian udah lihat tadi kita di talk di Tante Marta interviewnya itu, Tante Marta bilang roti itu beda karena dia tuh aman buat vegan karena dia tuh nggak pakai hewan, tapi dia pakai nabati, dia pakai kentang. Coba, kan bayangin roti tanpa telur, roti non tepung. Oh ya, sebagai cobain. By the way, ini kita di Parang guys. Iya. Kita cobain sih guys, coba. A few moments later. Kita cobain yang roti bakar yang coklat kejunya. Oke, baik ya. Tuh, roti. Ini lebih enak guys. Sumpah. Ada kayak gurih-gurih ya. Tapi ada manis balance lah pokoknya. Ada asin-asin kayak gini. Betul. Ini nggak bohong guys. Bah, nih. No peres. Sekarang kita cobain yang ini. Aku udah nggak pernah pakai ini karena ini wanginya udah wangi banget. Yuk. Gimana ya? The best of the best. Enak banget. Ini tuh kayak kriuk gitu, kayak kriuk alasnya. Mana bikin ini? Tapi dalamnya tuh enak. Nih. Oh tuh garing nih. Tuh. Sabar. Tapi dalamnya bener-bener empuk banget guys. Gimana guys? Kayak enak. Nggak bohong. Kita habis tuh. Bukan tipe roti bikin seru. Iya. Itu yang ngomong tadi, roti itu nggak bikin seru. Meanwhile. Adit, tolongin Dit. Later. Guys, ada yang mau ngapain? Buat motongin. Guys, Hai guys. Hai. Oh my god. Nah, kita boti. Literally boti. Thank you everyone. Thank you Elmar. Wow.